Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Samudin Kalista. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar mekanika tanah. Yang pertama, presentasi tentang mineral lempung. Mineral lempung adalah suatu mineral sekunder yang terbentuk karena proses pemecahan dari iklim dan alterasi air pada suatu batuan. Mineral lempung merupakan koloid yang memiliki ukuran 1 mikron dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Sifat-sifat mineral lempung ada 4. Yang pertama, ukuran butirnya berbutir halus. Yang kedua, permeabilitasnya rendah. Yang ketiga, kenaikan air kapilernya tinggi. Yang keempat, bersifat sangat kohesif. Jenis-jenis mineral lempung. Yang pertama ada klorit. Klorit merupakan mineral pembentuk batuan yang umum dalam sedimen klasik dan batuan beku yang diubah secara hidrotermal. Klorit tersebar luas dan merupakan konstituen penting dari batuan metamorf. Yang kedua ada kaolin. Kaolinit merupakan mineral dari kelompok kaolin, terdiri dari susunan satu lembaran silika tetrahedra dengan lembaran aluminium oktahedra, dengan satuan susunan setebal 7,2 ampere. Yang ketiga ada haloisit. Haloisit hampir sama dengan kaolinit, tetapi kesatuan yang berurutan lebih acak ikatannya dan dapat dipisahkan oleh lapisan tunggal molekul air. Yang keempat ada illite. Illite ini bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral kelompok illite. Bentuk susunannya itu terdiri dari sebuah lembaran aluminium oktahedra yang terikat di antara dua lembaran silika tetrahedra. Yang kelima itu ada montmorillonite. Montmorillonite ini disebut juga dengan smectite, yaitu mineral yang dibentuk oleh dua buah lembaran silika dan satu lembaran aluminium. Nah, montmorillonite ini banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya ada langkah pengujian mineral lempung. Yang pertama itu pengambilan sampel lempung, kemudian pengolahan sampel lempung, proses pembentukan, penjemuran, pembakaran, dan penyempurnaan. Soal nomor 2 itu pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah. Mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan serta kepadatan dan daya dukung tanah serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Cara penyelidikan tanah itu ada 4. Yang pertama pengeboran atau penggalian lubang uji. Yang kedua pengambilan contoh tanah, yaitu setiap jarak 0,75 hingga 3 meter. Yang ketiga ada pengujian contoh tanah di lapangan atau di laboratorium. Dan yang terakhir itu analisis hasil uji tanah untuk perancangan kapasitas dukung. Tujuan penyelidikan tanah itu ada 8. Yang pertama menentukan sifat-sifat tanah yang terkait dengan perancangan struktur yang dibangun di atasnya. Yang kedua itu untuk menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe fondasi yang dipilih. Yang ketiga itu untuk menentukan tipe dan kedalaman fondasi. Yang keempat, untuk mengetahui posisi muka air tanah. Yang kelima, untuk memprediksi besarnya penurunan. Yang keenam, untuk menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan tanah atau pangkal jembatan. Yang ketujuh itu untuk menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada bangunan yang telah ada sebelumnya. Yang kedelapan itu pada proyek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah ini berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentuan lokasi, dan macam bahan timbunan. Soal nomor 3A, volume total spesimen tanah adalah 80.000 mm3 dan beratnya 145 gram. Sedang berat keringnya adalah 128 gram, kepadatan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kadar air, foot ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, dan kepadatan jenuh. Berikut merupakan jawaban nomor 3A. Yang pertama, kadar air. Dengan rumus mw per ms dikali 100%,
diketahui MW-nya itu 20 dan MS-nya 128 dikali 100%, maka didapatkan hasil 15,625%. Kemudian kita akan mencari Fat ratio dengan rumus PV per VS. PV-nya diketahui 32,24 dan VS-nya 47,75. Didapatkan hasil 0,675. Kemudian kita mencari porositas dengan rumus PV per VT dikali 100%. PV-nya diketahui 32,24 dibagi VT-nya itu 80 dikali 100%, didapatkan hasil 40,3%. Kemudian kita mencari derajat kejenuhan dengan rumus PV per VV dikali 100%. PV-nya itu diketahui 20, VV-nya itu 32,24 dikali 100%, maka didapatkan hasil 62,03%. Kemudian kecepatan kering diketahui dengan rumus MS per VT. MS-nya diketahui 128 dan VT-nya itu 80, maka didapatkan hasil 1,6. Selanjutnya mencari kepadatan jenuh dengan rumus MJ ditambah MV per VT. MJ-nya itu 128 ditambah MV-nya itu 20 per VT-nya itu 80, maka didapatkan hasil 1,85%. Selanjutnya soal nomor 3B. Pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran, diperoleh satu sampel sandi clay berat tanah basah 15 kg, volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah kering, itu beratnya 385 gram. Berat jenis tanahnya itu 2,68. Hitunglah kepadatan basah, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, dan angka pori. Nah, ini merupakan jawaban nomor 3B. Yang pertama kita mencari kepadatan basah dengan rumus E1 dikurang PW. Karena E1-nya belum diketahui, maka kita mencari dengan rumus MS ditambah MW per VT. MS-nya itu 385, MW-nya 65, per VT-nya itu 7.350, maka didapatkan hasil 0,06. Maka ini kita masukkan ke rumus PI sama dengan E1 dikurang PW. E1-nya 0,06 dikurang 1, maka hasilnya 0,94. Ini salah. Terus kadar air diketahui MW-nya itu 65. Karena MW-nya ini belum diketahui, maka dicari dengan rumus MT sama dengan MW ditambah MS. Nah, MT-nya ini 450, MW-nya yang kita cari, dan MS-nya 385. Maka MW-nya diketahui 65, baru kita masukkan ke rumus kadar air, yaitu MW per MS dikali 100%. Nah, MW-nya itu 65, MS-nya 385 dikali 100%. Hasilnya 16,88%. Kemudian mencari kepadatan kering dengan rumus MS per MT sama dengan 385 per 450, hasilnya itu 0,86. Kemudian mencari F dengan rumus PV per VS sama dengan 7.206,24 dibagi 143,66 sama dengan 50,16. Kemudian mencari derajat kejenuhan dengan rumus VW per VV dikali 100%, diketahui VW-nya itu 65, VV-nya 7.206,24 dikali 100%, hasilnya 90,19%. Kemudian selanjutnya mencari porositas dengan rumus VV per VT dikali 100%. Diketahui VV-nya 7.206,24 per VT-nya itu 7.350 dikali 100%, maka didapatkan hasil 98,04%. Selanjutnya angka pori. Dengan rumus VV per VS, VV-nya itu 7.206,24 dibagi VS-nya itu 143,66, maka didapatkan hasil 50,16. Soal nomor 4 itu shift analisis dan hidrometer analisis. Shift analisis atau analisa ayakan adalah suatu percobaan menyaring sampel tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut
semakin kecil secara berurutan dari ayakan paling atas hingga ayakan terbawah. Cara ini biasanya digunakan untuk menyaring material atau partikel berdiameter lebih dari 0,075 mm. Pengujian ini untuk mengetahui persentase kerikil, pasir, dan tanah. Langkah pengujian SIF analisis atau analisa saringan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Pastikan alat yang akan digunakan dalam keadaan baik. Yang kedua, timbang berat cawan dan pan yang akan digunakan. Yang ketiga, timbang sampel tanah sebanyak 500 gram di atas pan. Yang keempat, cuci tanah yang sudah ditimbang dengan air bersih sampai tanah benar-benar bersih dari sisa lumpur yang ada. Yang kelima, timbang kembali tanah yang sudah dicuci di atas cawan. Yang keenam, masukkan tanah basah ke dalam oven dan panaskan dengan suhu antara 100 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius selama 24 jam. Langkah ketujuh, setelah 24 jam, keluarkan tanah basah tersebut dari oven dan timbang kembali. Langkah ke-8, susun saringan satu set di atas mesin pengguncang dengan urutan diameter kecil paling bawah dan masukkan tanah yang sudah di oven tadi ke dalam saringan. Yang ke-9, guncangkan alat SIF shaker selama 10 menit. Setelah itu, diamkan selama 5 menit agar debu-debu bisa mengendap. Yang ke-10, timbang berat tanah yang tertahan di setiap nomor saringan. Yang ke-11, siapkan 9 kertas dan timbang kertas tersebut satu persatu. Kemudian letakkan masing-masing tanah yang tertahan di setiap nomor saringan ke atas kertas yang sudah ditimbang tadi dan diberi nomor saringan. Terus ada hidrometer analisis atau analisa hidrometer. Analisa hidrometer ini salah satu cara untuk mendapatkan distribusi ukuran-ukuran partikel tanah yang berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm atau untuk tanah yang tidak tertahan oleh saringan nomor 200. Pengujian ini dilakukan dengan analisa sedimen menggunakan hidrometer. Pengujian ini untuk mengetahui silt and clay. Langkah pengujian hidrometer analisis atau analisa hidrometer. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 50 gram, kemudian masukkan ke dalam gelas piala. Yang kedua, tambahkan larutan pendispersi 10 ml dan 150 ml Aquades. Yang ketiga, aduk larutan tanah dengan pengaduk kaca hingga homogen dan biarkan selama semalam atau 24 jam. Yang keempat, pindahkan larutan tanah ke dalam mixer tanah. Bilaslah gas piala dengan Aquades hingga semua tanah terpindahkan. Terus putar mixer selama 10 hingga 15 menit. Yang langkah kelima itu, tuangkan larutan tanah ke dalam tabung sedimentasi. Bilas semua tanah dari tabung mixer ke dalam gelas ukur dengan Aquades hingga bersih. Kemudian tambahkan Aquades hingga batas tera atau 1000 ml. Yang keenam, tutup gelas ukur dengan telapak tangan, kemudian kocok dengan membalik-balikan gelas ukur sebanyak 10 kali. Yang ketujuh, letakkan gelas ukur dan segera masukkan hidrometer ke dalam larutan tanah. Tera hidrometer setelah 40 detik. Catat sebagai R1, kemudian angkat hidrometer pelan-pelan dan bilas hingga bersih. Kemudian masukkan termometer ke dalam larutan tanah. Catat suhu larutan sebagai T1. Langkah ke-8, setelah 2 jam, masukkan kembali hidrometer ke dalam larutan tanah, catat sebagai R2, kemudian angkat hidrometer pelan-pelan dan bilas hingga bersih. Setelah itu, masukkan termometer ke dalam larutan tanah, catat suhu larutan sebagai T2. Nah, soal nomor 4A yaitu hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butir halus untuk masing-masing tanah. Yang B, hitung CU dan CC untuk masing-masing tanah dan berikan komentar tentang tanah tersebut. Ini jawaban soal nomor 4A. Untuk yang berwarna pink ini merupakan kerikil, untuk yang warna biru ini merupakan pasir, dan untuk yang blok berwarna hitam ini merupakan tanah. Nah, untuk mendapatkan presentasi
kerikil ini, caranya itu berat tanah tertahan yang berwarna pink ini dibagi total berat tertahan, terus dikalikan 100, maka didapatkan hasil 27,2%. Kemudian untuk mengetahui presentasi pasir itu didapatkan dari berat tertahan yang berwarna biru dibagi total berat tertahan yang 250 baru dikalikan 100, maka di 100%, maka didapatkan 25,2%. Selanjutnya untuk mengetahui persentase tanah, maka menghitungnya itu berat tanah tertahan yang blok warna hitam ini dibagi dengan total berat tanah tertahan dikalikan 100%, maka didapatkan hasil persentase 47,6%. Selanjutnya soal nomor 4B. Ini berikut merupakan kurva distribusi butiran. Nah, untuk mengetahui D10, D30, dan D60 itu, caranya itu D10 itu berarti 10% yang sejajar dengan kurva, maka didapatkan titik ini. Jadi D10-nya itu 0,13. Kemudian untuk mencari D30, nah di sini dapat titiknya berarti D30 0,3. Untuk mencari D60 itu, maka garisnya itu di sini dan ketemu kurva di sini, maka D60-nya itu 1,7. Nah, untuk mencari CU dan CC, nah rumus CU-nya ini D60 dibagi D10. Diketahui D60-nya itu 1,7 dan D10-nya itu 0,13. Maka didapatkan hasil 13,07. CC-nya ini D30 kuadrat per D10 dikali D60. Diketahui D30-nya itu 0,3 kuadrat per D10-nya itu 0,13 dikali D10-nya itu 1,7, maka didapatkan hasil 0,4. Terus kurva yang soal B. Nah, ini diketahui D10-nya 0,16, D30-nya 0,2, D60-nya 0,26, dimasukkan rumus CU D60 per D10 dikata 60-nya 0,26 per D10-nya 0,16, maka didapatkan hasil 1,62. Kemudian mencari CC D30 kuadrat per D10 dikali D60. D30-nya itu 0,2 kuadrat per D10 dikali D60, D10-nya itu 0,16 dan D60-nya 0,26, maka didapatkan hasil 0,96. Kemudian soal nomor 5A. Berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan LL, PL, SL, PI, serta LI dalam batas-batas Atterberg dan apa fungsinya dalam mekanika tanah. Jadi, batas-batas Atterberg itu ada SL, PL, dan LL. Nah, padat, semi-padat, plastis, dan cair ini merupakan tekstur tanah. Nah, padat-padat dan semi-padat ini merupakan batas antara padat dan semi-padat ini adalah SL, yaitu batas susut. Kemudian untuk batas antara semi-padat dan plastis ini adalah PL, yaitu batas plastis. Kemudian yang terakhir itu ada batas antara plastis dan cair ini LL, yaitu batas cair. Nah, indeks plastisitas atau plasticity index merupakan selisih antara nilai batas cair atau LL dan batas plastis. Jika tanah mempunyai PI tinggi, maka tanah tersebut mengandung banyak butiran lempung. Jika PI-nya rendah, maka tanah tersebut seperti lanau.
dengan rumus PI sama dengan LL dikurang PL. Berarti LL-nya itu batas cair dan PL-nya itu batas plastis. Nah, kemudian ada indeks kecairan atau liquidity index, merupakan perbandingan antara selisih kadar air asli dengan batas plastis terhadap indeks plastisitasnya dengan rumus LI sama dengan WN dikurang PL per PI. Diketahui WN itu kadar air natural dikurang PL-nya itu batas plastis dibagi PI itu indeks plastisitas. Selanjutnya soal nomor 5B. Hasil-hasil batas Atterwork pada suatu contoh tanah memberikan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, tentukan batas cair tanah tersebut, tentukan batas plastis, indeks plastisitas, harga LI tanah, serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Ini merupakan tabel-tabelnya. Nah, ini merupakan jawaban soal nomor 5. Yang pertama itu kita mencari batas cair. Dengan rumus LL itu WN dikali N per 25 dikali tan beta. Kemudian didapatkan 1A 31,61, 1B-nya 32,04, kemudian 2A-nya 31,39, 2B-nya 31,41, 3A-nya 31,66, 3B-nya 31,80, 4A-nya 31,70, 4B-nya 31,90, 5A-nya 31,26, dan 5B-nya 31,19. Kemudian kita akan mencari rata-rata batas cair. Hasil yang ini dibagi total semua 1A, 1B. Totalnya itu ada 10 batasnya. Nah, maka batas cairnya itu didapatkan 31,616. Kemudian kadar air. Dengan rumus WO per WS dikali 100%. Didapatkan A-nya itu 20,21, B-nya itu 20, C-nya 20,48, dan D-nya itu 20,31. Kemudian kita mencari rata-rata kadar air, dimasukkan semua angkanya, dibagi, total jumlah ini adalah 4, dan hasilnya itu 20,25. Kemudian kita mencari indeks plastisitas dengan rumus LL dikurang PL. LL-nya tadi ini 31,616 dikurang 20,25, maka hasilnya 11,36%. Nah, harga LI ini rumusnya itu WN dikurang PL per PI. Nah, WN-nya itu 27, PL-nya itu 20,25, per PI-nya itu 11,36%. Maka didapatkan hasil 0,59. Nah, keadaan tanah di lapangan tersebut memiliki plastisitas sedang dan tergolong jenis tanah lempung kohesi karena diperoleh PI sebesar 11,36% yang berarti nilainya di antara 7 sampai 17. Ini merupakan grafik soal nomor 6. Ini grafik pertama ada 3 kurva, grafik kedua ada 3 kurva, grafik ketiga ada 2 kurva, grafik keempat ada 3 kurva, grafik 5 ada 2 kurva, dan grafik 6 ada 3 kurva. Soal nomor 6A itu klasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode AASTO. Nah, ini merupakan tabel grafik nomor 1. Nah, untuk menentukan AASTO-nya ini, kita melihat nomor saringan 10. Pada tanah 1, persentase lolos nomor saringan 10 itu 100%. Akan tetapi, pada A1A, nomor saringan 10 itu maksimal 50. Jadi, dia tidak termasuk ke dalam A1A. Maka nomor 10 saringan ayakan nomor 10 ini masuk ke dalam A1B. Setelah itu kita tentukan nomor saringan 40.
nomor saringan 40 ini persentase lolosnya itu 100%. Nah, karena ini maksimal, yang A1B itu maksimal 50, maka dia tidak termasuk A1B. Jadi, klasifikasi umumnya itu termasuk ke dalam A3 tanah. Kemudian nomor saringan 200 itu persentase lolosnya itu 0, dan di sini maksimalnya 10, berarti dia termasuk ke dalam A3. Jadi berdasarkan tabel klasifikasi AASTO, maka tanah 1 ini termasuk ke dalam kelompok A3. Kemudian tanah 2. Tanah 2 itu saringan persentase nomor 10-nya itu 73, dan di A1A ini maksimal 50, berarti tidak termasuk. Terus kemudian nomor saringan 40-nya itu 73. Dan di sini A1A-nya kan sudah gugur, maka kita pindahin ke A1B. Tetapi di A1B ini kan maksimal 50, maka tidak termasuk ke A1B. Jadi masuknya ke A3 karena di A3 ini minimal adalah 50%. Kemudian kita lihat nomor saringan 200. Nomor saringan 200 itu 7, dan di sini maksimalnya 10. Berarti dapat dikatakan tanah 2 ini termasuk ke dalam kelompok A3. Selanjutnya kita mencari tanah 3. Tanah 3 juga sama seperti tanah 1 dan tanah 2. Kita mencari menentukan nomor saringan 10-nya itu 60% persentase lolosnya, dan ini tidak termasuk. Jadi masuknya itu ke A1B. Kemudian nomor 40, tanah 3 itu persentase lolosnya itu 11, maka masuknya itu ke A1B. Nah, nomor 200 itu persentase lolosnya itu 0. Nah, dia masukkan ke dalam A1B karena dia itu 0, dan sedangkan di sini maksimalnya itu 25. Maka dapat dikatakan tanah 3 itu masuk ke dalam A1B. Selanjutnya grafik kedua. Grafik kedua ini karena sudah diketahui PI sama LL-nya, maka kita menggunakan kita mencarinya pakai PI sama LL. Di sini PI-nya itu tanah 1 LL-nya itu 95 dan PI-nya itu 39. Dan pada tabel ini termasuk ke dalam golongan kelompok A7. Nah, sedangkan A7 ini kan ada dua jenis, A75 dan A76. Nah, cara menentukannya itu menggunakan rumus PI untuk A75 itu menggunakan rumus PI kurang jika PI kurang menggunakan rumus PI sama dengan LL kurang 30. Jika PI-nya lebih rendah dari LL, maka dia masuk ke dalam A75. Jika PI-nya lebih besar dari LL, maka dia masuk ke dalam A76. Nah, jadi ini rumusnya PI sama dengan LL dikurang 30. PI-nya itu kan 39 dikurang LL-nya itu 95 dikurang 30, maka 39 lebih kecil dari 65, jadi dapat dikatakan tanah 1 itu termasuk ke dalam kelompok A75. Kemudian
Kemudian tanah 2. Yang tanah 2 ini juga sama, kita melihatnya dari LL sama PI. LL-nya itu 66 dan PI-nya itu 27, maka dia termasuk ke dalam kelompok A7. Nah, untuk menentukan apakah dia A75 atau A76, maka kita masukkan rumus PI sama dengan LL dikurang 30. Nah, PI-nya itu kan 27 sama dengan LL-nya itu 66 dikurang 30. Ini berarti 27 sama dengan 36. Berarti PI-nya itu kurang dari LL. Maka dapat dikatakan tanah 2 itu termasuk ke dalam kelompok A75. Selanjutnya tanah ketiga. Tanah ketiga ini diketahui LL-nya 53 dan PI-nya itu 19. Maka termasuk ke dalam kelompok A7. Kemudian untuk menentukan apakah dia A75 atau A76, maka kita masukkan ke dalam PI sama dengan LL dikurang 30. PI-nya itu 19, LL-nya itu 95 dikurang 30. Nah, PI-nya ini 19, hasil 95 dikurang 30 itu adalah 65. Jadi dapat dikatakan PI kurang dari LL, maka tanah 3 ini termasuk ke dalam kelompok A75. Selanjutnya grafik ketiga. Grafik ketiga juga sama. Kita akan menentukan PI sama LL-nya. Di sini LL-nya 23 dan PI-nya 10, maka dia termasuk ke dalam golongan A4. Sedangkan tanah 2, dia LL-nya itu 23 dan PI-nya itu 8. Dia itu termasuk ke dalam golongan A24. Selanjutnya grafik keempat. Untuk mengetahui tanah 1 itu, kita lihat nomor saringannya, nomor saringan 10. Pada tanah 1 itu persentase lolosnya itu 71, maka dapat dikatakan dia tidak memenuhi A1A. Untuk analisis saringan nomor 40, dia itu persentase lolosnya itu 47, maka dia tidak memenuhi A1A, tapi dia memenuhi dalam tabel A1B. Karena A1B ini maksimal 50. Kemudian saringan nomor 200. Nah, nomor 200 ini yang A1A-nya itu maksimal 15, yang A1B-nya itu 25. Nah, yang A3 ini maksimalnya 10. Nah, yang A2 ini maksimalnya 35. Karena dia termasuk ke dalam kelompok tabel A2, maka dapat dikatakan tanah 1 itu termasuk ke dalam kelompok A2. Selanjutnya, tanah yang kedua. Tanah kedua ini dilihat dari saringan nomor 10. Saringan nomor 10-nya itu 70%. Yang A1A tidak memenuhi, dia yang memenuhi itu A1B. Kemudian kita cek lagi di nomor saringan 40. Nomor saringan 40 itu 65. Yang A1A dia tidak memenuhi, berarti dia gugur. Yang A1B itu dia tidak memenuhi juga. Kemudian maka dia termasuk ke dalam A3. Selanjutnya kita lihat saringan nomor 200, persentase lolosnya itu 9. Karena ini tidak memenuhi, dan karena ini sudah gugur, tidak memenuhi saringan nomor 40 dan 10, maka
saringan nomor 200 ini termasuk ke dalam kelompok yang A3. Jadi dapat dikatakan tanah kedua ini termasuk ke dalam kelompok A3 dan termasuk ke dalam kerikil dan pasir yang berlanau. Selanjutnya, tanah ketiga ini karena kan sudah diketahui LL dan PI, LL-nya 22 dan PI-nya 5, maka kita tinggal lihat yang tabel ini dan dapat dikatakan tanah 3 itu termasuk ke dalam kelompok A24. Selanjutnya, grafik kelima. Grafik kelima ini tidak diketahui LL dan PI, maka kita menghitung menggunakan nomor saringan. Nomor saringan 10, 16, berarti A1A-nya termasuk. Nomor 40 tanah satunya itu 16, berarti dia masih masuk A1A. Nomor 200-nya itu 0, berarti dapat dikatakan tanah satu itu termasuk ke dalam kelompok A1A. Selanjutnya, tanah kedua. Nomor saringan 10 itu dengan persentase lolosnya itu 15, dan yang lainnya itu 0, maka dapat dikatakan tanah 2 ini termasuk ke dalam A1A dan termasuk batu pecah kerikil atau enggak pasir. Selanjutnya, grafik ke-6. Karena grafik ke-6 ini diketahui LL dan PI-nya, maka kita mencari menggunakan tabel yang LL sama PI. Nah, untuk tanah ke-1 ini kita hitung PI-nya itu 16, LL-nya 46 dikurang 30, maka PI-nya 16 dan LL-nya 16. Jadi PI sama LL-nya ini sama, maka tanah 1 ini termasuk ke A175 atau A76. Ya, kenapa A75 atau A76? Karena LL sama PI-nya itu seimbang. Atau bisa dikatakan tanah 1 ini masuk ke dalam kelompok A7. Selanjutnya, tanah kedua. Tanah kedua ini diketahui LL-nya 30 dan PI-nya 3, maka dia masuk ke dalam kelompok A4. Kemudian tanah ketiga. Tanah ketiga ini diketahui LL-nya 34 dan PI-nya itu 3. Dia itu termasuk ke dalam kelompok A4, tanah berlanau. Selanjutnya nomor 6B. Klasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USCS. Nah, untuk mencari USCS, kita melihat saringan nomor 200. Jika dia kurang dari 50%, maka dia termasuk ke tanah berbutir kasar. Jika dia lebih dari 50%, maka dia masuk ke dalam tanah berbutir halus. Nah, pada tanah satu ini, dia itu persentase lolosnya itu 0%. Jadi dapat dikatakan dia itu masuk ke dalam tanah berbutir kasar. Nah, tanah berbutir kasar ini dibagi menjadi 2, yaitu pasir dan kerikil. Nah, untuk mengetahui dia pasir atau kerikil, maka kita lihat pada saringan lolos ayakan nomor 4. Nah, jika dia itu lebih dari 50, maka dia itu termasuk ke dalam pasir. Jika dia kurang dari 50%, maka dia masuk ke dalam kerikil. Sementara di tanah 1, nomor 4 itu persentase lolosnya itu 100, maka dia termasuk ke dalam pasir. Nah, jadi di pasir ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pasir yang hanya pasir saja dan ada pasir yang bercampur dengan tanah. Nah, untuk menentukan dia itu hanya pasir atau pasir bercampur dengan tanah ini, kita itu melihat
Ini, tabel yang ini nih. Jika dia kurang dari 5%, lolos saringan Ayakan nomor 200, maka dia termasuk ke GW, GP, SW, dan SP. Nah, jadi kan pada tanah 1 ini nomor saringan 200-nya itu diketahui persentase lolosnya itu 0%. Maka dia itu termasuk ke dalam yang GW, GP, SW, dan SP. Nah, karena dia itu termasuk sen, maka dia itu cuman SW dan SP. Nah, untuk menentukan apakah dia SW dan SP itu, kita mencari dengan rumus CU atau CC ini. Jika CU-nya itu lebih dari 6, maka dia itu tidak memenuhi kriteria SW, atau dia itu jika lebih dari 6 itu dia termasuk SP. Nah, jika CC-nya ini antara 1 dan 3, maka dia itu SP. Jika lebih dari 1 dan 3 itu, maka dia termasuk SW. Nah, pada tanah 1 ini CU-nya itu 2,64 dan CC-nya itu 0,96. Maka dapat dikatakan tanah 1 ini termasuk ke dalam kelompok SP. Selanjutnya yang tanah kedua. Tanah kedua juga sama seperti tanah ke-1. Dia itu nomor saringan 200-nya itu 7, berarti dia masuk ke tanah berbutir kasar. Terus lalu nomor 4-nya dia 75, berarti dia masuk ke pasir. Kemudian dia itu untuk menentukan antara dia SW, SP, SM, dan SC ini menggunakan CU dan CC. Nah, sedangkan di sini diketahui CU-nya itu 5,18 dan CC-nya itu 0,75, maka dapat dikatakan tanah 2 ini termasuk ke dalam SW. Selanjutnya tanah ketiga, nomor saringan 200-nya 0, maka dia termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Terus saringan nomor 4-nya dia itu 60%, maka dia termasuk ke dalam pasir. Dan CU dan CC-nya itu, CU-nya itu dia 5, maka dia termasuknya SW, dan CC-nya itu dia 0,92, maka dia termasuknya SW. Selanjutnya grafik nomor 2. Grafik nomor 2 ini kita bisa mengetahui menggunakan grafik ini. Jika PI-nya 39 berarti ini kan dari 0. Berarti 39 di sini. Dan LL-nya itu 96. LL-nya 96 berarti dia tuh di sini. Berarti didapatkan titiknya itu di sini, berarti dia termasuk ke dalam CH. Selanjutnya tanah kedua, PI-nya 27, berarti dia titiknya di sini. Nih, pakai pen. Nah, 27 dan dia LL-nya 66, berarti kira-kira di sini. Berarti dia termasuk ke dalam CH. Atau bisa juga kita melihat dengan persentase lolos saringan nomor 200, dia termasuknya ke 89, berarti dia masuk ke dalam tanah berbutir halus karena dia lebih dari 50%. Nah, untuk mengetahui dia termasuk
Lanau dan Lempung, Lanau dan Lempung yang ML, CL, dan OL ini dia itu yang persentasenya lebih dari 50%. Nah, karena ini lebih dari 50%, maka dia termasuk ke dalam CH. Selanjutnya, grafik yang ketiga. Tanah 1. Tanah 1 ini persentase saringan nomor 200-nya itu 38, maka dapat dikatakan yaitu termasuk ke dalam golongan yang tanah berbutir kasar. Terus kemudian kita lihat nomor saringan nomor 4, yaitu 92%, maka dia termasuk ke dalam pasir. Dan untuk menentukan dia SC, SM, SP, atau SW, maka kita lihat presentasi yang ini nih, jika dia kurang dari 5%, maka dia termasuk ke GW, GP, SW, dan SP. Jika dia lebih dari 12%, maka dia GM, GC, SM, dan FC. Jika dia 5% sampai 12%, maka menggunakan 2 simbol. Nah, pada tanah 1 ini, dia itu termasuk ke dalam SC. Selanjutnya yang tanah kedua. Tanah kedua ini menentukannya itu lihat saringan nomor 200, yaitu tanah 2 itu 19. Dia berarti termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Kemudian kita melihat saringan nomor 4, dia persentase lolosnya 90, maka dia masuk ke pasir. Setelah itu untuk menentukan apakah dia pasir hanya pasir atau pasir bercampur tanah, maka kita menentukan menggunakan ini nih, lebih dari 12%. Berarti dia termasuknya ke SC. Nih, lebih dari 12%, maka dia termasuknya ke SC. Itu. Selanjutnya grafik nomor 4. Grafik nomor 4 ini, tanah satunya itu dengan nomor saringan 200-nya itu 30, maka dia termasuknya ke dalam pasir. Kemudian untuk menentukan apakah dia pasir biasa atau bercampur dengan tanah, kita lihat saringan nomor 4-nya itu 85, maka Jadi untuk menentukan apakah dia pasir atau kerikil, lihat nomor saringan nomor 4, yaitu 85. Nah, karena ini 85, maka dia termasuk ke dalam pasir. Nah, untuk menentukan apakah dia hanya pasir atau pasir bercampur tanah, maka kita lihat saringan nomor 200. Saringan nomor 200 ini kan 30. Berarti antara SM dan SC. Dan dia ini termasuk ke dalam SM. Nah, untuk tanah nomor 2. Tanah nomor 2 ini dia saringan nomor 200-nya itu kan 9. Berarti
kurang dari 50, maka dia termasuk ke dalam pasir. Setelah itu kita melihat untuk menentukan apakah dia pasir dan kerikil, kita melihat nomor 4. Saringan nomor 4 yaitu 75. Nah, dia itu berarti termasuk ke dalam pasir. Setelah itu, kita lihat lagi nih untuk menentukan apakah dia SC, SM, SP, dan SW. Kita lihat dari tabel ini. Pada tabel ini, tanah 2 ini, nomor saringan 200 ini lolos presentasinya itu 9, berarti dia antara 5 sampai 12. Maka dia itu 2 simbol, jadi dia itu bisa masuk ke SP dan SM. Nah, untuk tanah ketiga, kita ini tanah ketiga ini dilihat dulu nomor saringan 200-nya itu, persentase lolosnya itu 16, maka dia termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Untuk menentukan apakah dia pasir dan kerikil, kita melihat saringan nomor 4. Saringan nomor 4-nya itu 100, maka dia masuk ke dalam pasir. Nah, untuk menentukan apakah dia pasir, hanya pasir atau pasir saja, maka kita lihat nih LL sama PI-nya. Nah, LL sama PI-nya ini kita lihat dari grafik saja. LL-nya 22. Berarti di sini, dan PI-nya itu 5. Berarti dia termasuk ke dalam yang atas ini. Nah, ini kan garis A-nya. Ini perbatasan antara ya, ini perbatasan. Ini CH, di sini MH dan OH, ini OL, ML, nah CL. Berarti kan tadi tanah 3 itu titiknya itu di sini. Berarti dia itu termasuk ke dalam yang ada C-nya nih, CC. Berarti dia termasuk ke dalam, karena di sini yang ada C-nya itu cuman SC doang, maka dia itu termasuk ke dalam SC. Selanjutnya grafik nomor 5. Grafik nomor 5 ini, tanah satunya ini 200. Tanah satunya ini 0. Nomor saringan 200 ini tanah satunya itu 0. Berarti dia masuknya ke yang tanah berbutir kasar. Terus kemudian kita melihat apakah dia pasir atau kerikil. Kita lihat nomor saringan 4. Persentase lolosnya itu 27. Jadi dia termasuk ke dalam kerikil atau gravel. Nah, untuk menentukan GW, GP, GM, GC-nya ini, kita lihat dari CU sama CC-nya. Nah, jadi tanah satu ini termasuk ke GW. Tanah duanya juga sama. Kita tentukan dulu nomor saringan 200 sebesar 0, kemudian nomor sebesar 0, maka dia termasuk ke dalam tanah berbutir kasar. Kemudian kita menentukan apakah dia pasir atau kerikil. Kita melihat saringan nomor 4. Tanah 2 ini memiliki persentase lolosnya 45, maka dia termasuk ke gravel. Nah, untuk menentukan hanya kerikil dan yang bercampur itu nah, kita melihat dari CU sama CC-nya. Kalau misalnya lebih dari 4, berarti
dia itu termasuk ke lebih besar dari 4, berarti dia itu termasuknya ke bukan GW. Terus kalau misalnya antara CEC-nya itu antara 1 dan 3, berarti itu bukan GW. Nah, sedangkan di sini CU-nya tanah 2 itu 60 dan CEC-nya itu 4,61. Berarti grafik 5 ini grafik 5 pada tanah 2 ini termasuk ke dalam GW. Selanjutnya grafik 6. Tanah satunya ini nomor saringan 200-nya, tanah satunya itu 83, berarti termasuk ke dalam tanah berbutir halus. Kemudian kita melihat apakah dia lolos yang bagian yang ini lebih dari 50, yang ini kurang dari 50. Maka dia termasuk ke dalam CL. Selanjutnya tanah kedua. Tanah kedua ini persentase lolos saringan itu yang 200 itu kan lebih dari 50%. Tanah ini termasuk ke dalam tanah berbutir halus. Nah, LL-nya ini di bawah LL-nya ini di bawah 50%, maka antara ML dan CL. Terus karena tanah ini berbutir halus, maka kita lihat titik LL dan PI pada grafik plastisitas. Nah, LL-nya ini 30 di sini dan PI-nya itu 3. Maka dapat dikatakan tanah kedua itu termasuk ke dalam kelompok CL. Selanjutnya tanah ketiga. Tanah ketiga ini karena tanah yang lolos saringan 200 ini lebih dari 50%, tanah ini termasuk ke tanah yang berbutir halus. Terus karena LL berada di bawah 50%, maka dia itu antara ML dan CL. Nah, untuk menentukan apakah dia ML atau CL, maka kita menentukan dari LL dan PI-nya. LL-nya itu 34 dan PI-nya itu 3, maka dia termasuk ke dalam CL. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.